Halo Kak. Hai, halo. Kak. Hai. Eh, halo. Maaf ya, tadi aku lagi dengerin lagu jadinya kurang fokus. Oh gitu, pantesan dari tadi aku panggilnya tuh nggak nyaut, nggak respon. Halo Kak, salam kenal. Boleh tahu nggak namanya siapa? Ah, namaku Salma. Kamu lagi apa nih? Halo Kak Salma, salam kenal ya. Hmm, Aku lagi nyari rekomendasi bacaan aja sih dari orang-orang yang bakal aku temuin nanti ini. Kamu sendiri punya rekomendasi nggak buat aku baca atau apa gitu? oh, kebetulan nih aku lagi nostalgia banget sama suatu komik yang judulnya tuh Powerpuff Girls Gen Z. Oh, pas banget itu bukannya cerita yang udah lama banget ya? Maksudnya kayak itu komik lawas kan ya hitungannya? Aku kebetulan banget ya, aku juga lagi baca komik aku waktu masih kecil. Ini judulnya yang Hai Miko. Ini yang edisi 28, volume 28. Ah, gitu. Ih, seru banget, sumpah. Demi apa sih? Nih, aku jadi excited gitu lah mau ngasih tahu tentang komik ini. Komik itu juga seru banget. Nih, komik ini tuh beda dari versi baratnya. Kalau yang ini, dia tuh dirancang secara gaya manga Jepang gitu, jadi lebih estetik gitu. Nah, di sini juga karakter-karakternya dirancang secara magical girls gitu loh. Jadi dia kesannya kayak dinamis, cantik terus bagus gitu. Jadi kita yang ngeliat tuh kayak seru gitu loh, kayak menarik gitu di mata gitu. Terus untuk narasinya juga oke. Mereka lebih apa cerita mereka ini lebih fokus kepada persahabatan sih. Jadi kita bisa ambil nilai moralnya sih. Yang aku lebih suka tuh di sini animasinya sih, bagus-bagus banget tuh, lucu-lucu gitu loh, jadi kayak kita nggak bosan gitu buat bacanya. Menurut kamu gimana? Menurut aku juga itu lucu deh, maksudnya kayak aku juga kan pernah baca ya, itu kayak emang seru banget gitu untuk disimak, untuk dijadiin bahan bacaan juga seru sih ya. Nah tapi ya, kalau misalkan bisa memilih, aku kayaknya lebih suka untuk baca komik yang Hai Miko ini, karena emang secara genre mereka emang beda kan dari yang komik yang Powerpuff sama Hai Miko ini. Kalau komik Hai Miko ini tuh secara visual sama art style ini yang ditulis Ono Eriko itu emang kayak simple dan imut banget sih, tapi ekspresi karakternya itu cukup kuat karena dibuatnya tuh secara kayak yang happy ini nih ya, happy atau yang kayak kalau misalkan dia lagi lebih ya kaget lebihnya dapat gitu. Ceritanya tuh emang ringan tentang keluarga dan sekolah, tapi tuh makin naik volumenya tuh lo konfliknya makin bisa dibilang makin bervariasi, dan yang bikin terharu tuh kayak hubungannya si Miko ini sama temen-temennya atau sama keluarganya tuh kayak ikut bikin kita tumbuh bareng secara naiknya dari si komik ini. Iya kan, bener, komik masa kecil tuh kayak bikin kangen banget, sumpah. Kayak bikin kita tuh kayak kembali kepada masa kecil kita yang Ya dulu. kan, iya banget lagi. Kayak, aduh seru banget nih ngobrol sama kamu, tapi aku izin buat lanjut lanjut dulu ya, soalnya mau nyari rekomendasi yang lain gitu. Makasih ya udah mau ngobrol bareng sama aku. Oke, senang juga ketemu kamu dan ngobrol sama kamu tentang komik masa kecil yang bikin kita nostalgia bareng. Dah. Eh, halo Kak, ya ampun, lagi asik banget nih kayaknya. Lagi baca Hai, apa sih itu kalau boleh tahu? iya nih sorry ya. Aku lagi baca buku si Juki anak kosan yang volume 5. Si Juki. Itu komik lokal kan ya? Seru gak sih Kak itu jalan ceritanya? Jujur seru banget sih kak. Secara visualnya ya, gaya gambar karya Fazameo ini emang khas banget sih. Dari karakternya yang lucu dan ekspresi komedinya tuh yang bikin makin dapet gitu, makin kerasa. Terus kalau untuk ceritanya sendiri juga relate banget sama kehidupan anak kosan. Misalnya tuh kayak lagi bokeh di akhir bulan, lagi kehabisan uang, terus lagi bingung cari makanan yang murah, atau situasi-situasi kocak yang sering banget terjadi di kehidupan anak kosan. Oh, berarti dia itu genre komiknya tuh komedi ya Kak? Iya kak, betul banget. Jadi, komik si Juki anak kosan ini emang cenderung komik komedi, tapi bukan cuma yang lucu-lucu doang ya. Karena ada banyak juga kritik sosial dan kejadian sehari-hari yang sering dialami sama anak kos. Jadi, pas baca komik ini tuh rasanya kayak deket banget sama kehidupan kita, terutama anak kosan sih.
Oh iya, komik si Juki ini juga tersedia versi digitalnya nih Kak, ada di Webtoon. Dia juga sebenarnya banyak episode dan part-partnya sih. Kalau punya aku nih yang versi cetaknya dengan episode Anak Kosan volume 5. Oh, jadi penasaran deh aku, apalagi tadi dibilang ada versi digitalnya kan. Mungkin nanti abis ini aku baca kali ya. Ini saking asiknya, aku sampai lupa nanya nama deh. Boleh kenalan gak sih Kak? Boleh tahu nggak namanya siapa? Oh iya, nama aku Aura. Halo Kak Aura, salam kenal ya. Kalau gitu, aku next dulu ya, aku lanjut. Dah, makasih ya. Oke, thank you ya. Bye. Halo Kak, ya ampun dari mukanya kayak lagi happy banget, lagi baca apa sih tuh kalau boleh Halo, tahu? ini aku lagi baca updatean webtoon weh. Oh, itu komik webtoon lokal kan ya? Itu kayaknya sempat rame deh. Itu jalan ceritanya seru gak sih buat disimak? Bagus gak sih Kak itu? Bagus banget, penggambaran visualnya tuh gemes parah. Palet warnanya tuh dominan pastel yang soft, cocok banget sama art style imut yang bikin mata kita tuh betah lama-lama untuk nge-scroll. Terus narasi buat karakter development anak SMA-nya tuh natural banget. Ada konflik persahabatan, kehidupan, dan romansanya tuh tipis-tipis pas. Gak lebay, plus komedinya tuh khas tongkrongan sekolah Indonesia banget. Dan yang paling menariknya, setiap karakter punya kepribadian dan cerita masing-masing. Jadi mereka terasa hidup dan mudah untuk diingat. Interaksi antar tokohnya juga terasa realistis, seolah-olah kita lagi ngelihat keseharian teman-teman sendiri di sekolah. Terus dibalik humor dan tingkah konyolnya para karakter, ada banyak banget pesan tentang arti persahabatan, menerima diri sendiri, dan proses tumbuh menjadi dewasa. Nah, karena itu komik W ini bukan cuma untuk menghibur, tapi juga bikin pembacanya ikut terbawa emosi dan merasa dekat dengan cerita yang disajikan. Pokoknya tuh cocok banget deh buat dibaca kalau lagi butuh hiburan ringan yang hangat dan relate dalam kehidupan remaja. Seru banget, aku jadi Kamu penasaran bisa lihat deh. sendiri kan, lucu kan? Kalau gitu, ini kira-kira aku bisa panggil kamu siapa ya? Oh iya, ya jadi lupa. Kamu bisa panggil aku Rindu. Oke Kak Rindu, makasih ya udah ngasih rekomendasi bacaan. Salam kenal ya. Nanti kayaknya di sini aku baca deh. Kalau gitu aku lanjut dulu Iya, ya kamu Kak. jangan lupa Makasih. baca ya. Dadah. Halo Kak, serius banget itu lagi baca buku apa halo. sih kalau boleh tahu? Ini aku lagi baca si Juki dan petualangan lulus UN. Si Juki, aku tadi juga udah dapat tahu cerita dari komik si Juki ini. Kalau yang versi itu dia jalan ceritanya kayak gimana ya kalau boleh tahu? Oh iya, kebetulan banget ya. Kalau versi komik yang ini tuh visual panelnya tuh dibikin lebih dinamis, terus sama ada efek-efek dramatis ala komik aksi Jepang. Padahal yang dihadapin cuma lembar soal ujian aja. Terus narasi konfliknya juga dapet banget. Gimana cara Juki ngadepin UN dengan segala trik-trik konyolnya itu. Nah, itu tuh sebenarnya satir buat sistem pendidikan kita. Tapi dibikin sangat menghibur aja. Oh gitu, ternyata dibalik dari segi komedinya dia juga punya kesan yang mendalam ya, maksudnya makna yang tersembunyi itu ternyata mendalam juga ya. Seru tuh kayaknya, aku jadi kepo buat baca nanti. Gitu ya, kamu bisa aku panggil siapa ya Kak kalau boleh tahu? Kiara. Oh halo Kak Yara, salam kenal ya, aku Opi. Iya, salam kenal ya. Kalau gitu aku next dulu ya, aku mau cari bacaan yang lain. Dadah. Halo Kak, salam kenal. Lagi baca buku Hai apa Kak, itu? salam kenal. Aku lagi baca komik asal Brazil yang judulnya Monica dan kawan-kawan. Boleh diceritain nggak Kak itu tentang apa komiknya dan kenapa kakaknya suka banget baca komiknya itu? Oke, baru pertama kali dengarnya ada orang yang baca Nah, komik yang aku ini. suka dari komik ini, dia punya visual karakter desain yang bersih dengan anatomi yang menggemaskan. Kemudian, cerita ini juga itu sangat sederhana dengan kisah anak-anak dan juga cerita yang sederhana dan bikin fun. So far, aku suka banget ceritanya karena banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil, terutama saat Monica ini lagi insecure atau nggak percaya diri.
dengan karakter Jimmy 5, Dekil dan Maggie yang sebagai karakter pendukung di setiap cerita, bikin cerita ini tuh makin hidup banget dan juga berkesan untuk setiap episode dan part-partnya yang dibaca. Nah, komik ini juga banyak banget untuk volumenya. Yang aku baca ini volume 27. Terus cerita ini tuh walaupun untuk anak-anak, pesan dan kesan itu dapat banget untuk kita-kita juga nih yang remaja dan juga yang orang-orang dewasa. Wah, kayaknya seru banget nih buat dibaca, apalagi pas santai-santai gitu ya. Kayak ceritanya juga cukup ringan gitu. Jadi makin banyak nih list yang aku mau baca. Makasih ya, Kak. Sama-sama kakak. Kalau gitu jangan lupa baca ya kak. Sekalian gini dah. Dadah. Hal-hal kayak itu kayak tegang banget lagi baca buku apa ya? Halo kak, asli. Ini aku lagi baca The Promised Neverland. Itu komik yang tentang anak-anak panti asuhan bukan sih, Kak? Bener, visualnya tuh juara banget. Ilustrasinya, terus permainan kontras bayangannya. Itu tuh bikin atmosfer dan fantasinya tuh berasa makin creepy dan mencekam gitu loh. Terus penggambaran ekspresi ketakutan sama keputusasaan karakternya tuh dapet banget. Real banget kelihatannya, apalagi kan genrenya juga psychological thriller kan. Jadi narasinya tuh kayak penuh taktik, adu kecerdasan antara anak-anak panti lawan pengasuh mereka sendiri, bikin deg-degan parah sih aku bacanya. Mana pantinya tuh ternyata punya plot twist yang gelap banget gitu loh. Waduh, ini kayak ceritanya berat banget ya, Kak ya? Nah, itu dia anak-anak panti ini tuh bukan sembarangan bocah, apalagi 3 tokoh utamanya. Kayak ada Emma, Norma, sama Rai. Mereka bertiga tuh punya kelebihan masing-masing yang saling melengkapi. Yang pertama ada si Emma. Fisiknya tuh refleksnya lincah banget, sama dia tuh punya empatinya tinggi. Terus ada Norma, itu tuh tipikal otak yang selangkah lebih maju dari kita-kita semua. Terus satu lagi ada Rai, si kutu buku yang super realistis. Itu tuh mereka bertiga tuh kombinasi yang pas banget buat lawan otak bareng si mama pengasuhnya itu loh. Jadi ceritanya bikin makin tegang. Walaupun berat kayaknya seru banget buat disimak ya, kayak buat jadi bahan bacaan kayak masih worth it deh. Duh, makasih banget ya, Kak. Iya, sama-sama. Pokoknya kamu wajib baca sih. Minimal beberapa bab awal. Pasti langsung kecanduan deh. Udah gitu tuh ini udah ending. Cuman dari bab 1 sampai 20. Oke deh kalau gitu. Aku udah dulu ya, Kak ya. Makasih udah ngobrol bareng sama aku. Oke, bye-bye.